Selamat datang kembali di pembahasan kita. Sering ya kita kalau hadapin situasi rumit, tantangan bisnis, atau mungkin peluang besar, rasanya tuh pengen langsung aja gitu, lompat ke solusi atau pasang target tinggi. Nah, materi yang Anda bagi kali ini, terutama di bagian 2, buku The Crux ya, ini kasih pandangan yang lumayan beda. Intinya gini, tindakan efektif itu nggak dimulai dari tujuan, tapi dari pemahaman yang dalam dulu. Proses ini penting banget, namanya diagnosis. Kita bakal coba gali bareng nih kenapa ini krusial sebelum ngomongin solusi atau target. Persis. Diagnosis ini bukan sekedar bikin daftar masalah di permukaan aja. Bukan. Oh, bukan cuma daftar masalah ya? Bukan. Ini soal benar-benar bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Kekuatan apa aja yang lagi main? Kenapa kok tantangan ini rasanya sulit banget? Nah, ini fondasi buat nemuin crux, inti persoalannya. Yang kalau kita bisa atasi, dampaknya bisa besar. Semacam titik ungkit gitu. Oke, jadi bukan cuma soal masalah ya, tapi contoh kasus Quesco di materi Anda itu menarik. CEO-nya kan punya rencana strategis, target pertumbuhan semua lengkap. Tapi bukannya banyak pemimpin itu merasa harus ya pasang target ambisius buat motivasi tim? Gimana materi ini menyeimbangkan dorongan punya target sama keharusan diagnosis yang kadang ya nggak enak? Nah, itu pertanyaan bagus. Materi ini nekenin kalau pertanyaan kunci CEO Quesco itu harusnya kenapa sih target ini susah dicapai? Gitu. Ini langsung geser fokusnya. Dari sekedar angka target, jadi kehambatan nyatanya apa? Diagnosis itu butuh. Ya, keberanian buat hadapin realitas, apa adanya. Bukan sekedar bikin rencana yang kedengeran keren di kertas. Jadi kalau nggak ada diagnosis, target tinggi bisa jadi cuma harapan kosong gitu ya? Bisa jadi begitu. Tanpa diagnosis yang kuat, target ambisius itu kayak nggak berpijak di bumi. Dan diagnosis nggak melulu soal masalah internal kan? Materi Anda kasih contoh Steve Jobs sama iPhone. Dia lihat ada, penyangkalan nilai ada, kebutuhan pasar yang jelas banget. Orang pengen ponsel sekalian browser web di saku. Tapi belum ada yang benar-benar memuaskan. Betul, dia lihat ada celah di situ, yang orang lain mungkin nggak lihat atau anggap remeh. Ini nunjukin diagnosis itu juga soal mengenali potensi, peluang tersembunyi. Nggak cuma benerin yang rusak. Oke. Dan ini nyambung ke alat diagnosis lain yang juga disorot di materi Anda. Analogi. Iya, analogi. Jobs kan sukses tuh. Tapi banyak pesaingnya malah kesandung gara-gara pakai analogi yang salah. Anggap smartphone itu kayak PC mini aja. Nah, itu dia. Ini bahaya banget ya kalau diagnosis kita meleset gara-gara analogi yang keliru. Sangat. Analogi, perbandingan, terus reframing, melihat masalah dari sudut pandang lain, itu alat diagnosis yang ampuh kalau dipakainya pas. Ingat contoh biaya bangun subway di New York. Skala masalahnya baru kelihatan jelas pas dibandingin sama kota lain kan? Oh iya, benar. Atau data perusahaan Del Piro sama Sopriti itu. Baru kelihatan insight-nya pas datanya dianalisis ulang pakai cara beda. Terus gimana dengan kerangka kerja strategi kayak Five Forces-nya Porter atau teorinya Christensen soal disrupsi? Itu perannya gimana dalam diagnosis menurut materi ini? Materi Anda ingetin kita buat kritis. Kerangka kerja itu alat bantu ya, bukan jawaban akhir. Oke, alat bantu. Kita harus sadar batasannya apa, konteks situasinya gimana. Contohnya MERS yang pakai Five Forces, atau Kodak yang nunjukin disrupsi itu bisa datang dari seluruh ekosistem, nggak cuma dari satu pesaing low-end, kayak yang sering disalahpahami dari teori Christensen. Jadi diagnosis itu butuh nuansa, nggak bisa asal plek masukin teori. Dan seringkali sumber masalahnya malah bukan di luar sana ya, tapi di dalam organisasi kita sendiri. Mungkin budaya kerja, struktur, atau proses yang udah nggak relevan lagi. Materi Anda menyebut GM atau Nokia ya sebagai contoh gimana disfungsi internal bisa jadi penghambat utama. Betul sekali, diagnosis internal ini penting banget. Dan ini bawa kita ke poin paling fundamental yang ditekankan berkali-kali di materi Anda. Jangan mulai dari tujuan. Jangan mulai dari tujuan. Oke. Tujuan yang bagus, yang efektif, itu justru muncul setelah kita diagnosis mendalam dulu. Tantangannya apa, peluangnya apa. Lihat aja bedanya strategi Curtis Wright sama Dale Carnegie yang dibahas. Iya, kontras banget ya. Menetapkan target tanpa diagnosis, itu kayak maksa hasil aja tanpa strategi yang benar. Mirip upayanya McNamara di Vietnam, yang ngitung korban buat ngukur kemajuan perang. Itu kan manajemen angka, bukan strategi cerdas. Dan itu bisa bahaya banget. Jadi
Intinya diagnosis ini langkah pertama yang fundamental banget ya dalam nyusun strategi yang beneran jalan. Bukan cuma formalitas, tapi proses aktif buat pahami realitas sebelum kita gerak. Kuncinya itu ya, kejujuran. Jujur sama diri sendiri. Berani lihat tantangan apa adanya, mau itu dari luar atau dari dalam. Terus pakai berbagai alat bantu. Analisis, perbandingan, data, kerangka kerja. Tapi pakainya kritis, jangan asal telan. Gali terus sampai ketemu inti masalahnya, kruksnya itu. Oh, jangan-jangan masih kejebak di asumsi lama atau target ambisius yang belum berpijak kuat di pemahaman medan perangnya. Dan ini satu pemikiran penutup ya, dari materi ini. Betapa sulitnya kadang-kadang melakukan diagnosis yang jujur itu. Terutama kalau ada agenda tersembunyi, ada tekanan politik internal, atau ada dorongan buat selalu tampil positif. Kayak di kasus Project T yang disinggung itu. Mungkin ya, keberanian buat jujur dalam diagnosis itu. Itu justru kruks pertama yang harus kita taklukkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.